anak itu nggak bisa selama itu. Jadi untuk anak di bawah 3 tahun ya, 1 sampai 3 tahun sebaiknya flashcard itu dibacakan dengan cepat. Daya konsentrasi anak itu hitungan kasarnya adalah 5 menit dikali umur anak. Sama C sama iri. Bacanya Cherry. Tahu dulu tadi. Kamu nggak kasih lihat ke kameranya, Ceh? B sama E, B sama O. Leo. Oke, ini udah bisa. Bisa. Oke, ini buat Cece. B sama A, B Ditambah sama U. jadinya U. B sama A apa, Ceh? Ba. B sama A apa, Ceh? Ba. B sama A apa, Ceh? Ba. Ditambah U, U. bacanya bau dong, Ceh. Bau. Sabar. Jadi Mams, video kali ini aku akan bahas tentang cara belajar membaca dengan menggunakan flashcard. Oke, jadi sebelumnya Everdeen sekarang playgroup dan Juli nanti dia umur 4 tahun, dia akan naik ke kelas TKA atau K1, Kindergarten 1. Nah, Everdeen sekarang bersekolah dengan bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia. So, untuk flashcard yang akan aku bahas kali ini adalah flashcard dengan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau aku boleh share sedikit, mungkin pertimbangan aku dan suami masukin Everdeen ke sekolah dengan bahasa pengantar Indonesia adalah karena sehari-hari Everdeen bersama dengan kita, orang tuanya, tapi juga ada ART dan omanya, mereka memang lebih fasih dengan bahasa Indonesia. So, aku pikir lebih baik Everdeen juga memang fasih dulu, lancar dalam satu bahasa Indonesia ini. Tapi kami juga, aku dan suami juga support bahasa Inggris Everdeen dengan masukin Everdeen ke les English First. Itu ada yang namanya kelas Small Stars, kelas untuk umur 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi memang yang aku baca untuk anak di bawah usia 7 tahun itu sebaiknya tidak diajarkan kalistung ya, atau baca, tulis, dan hitung dengan cara yang duduk diam, harus lihat papan, harus mendengarkan saja, karena memang anak di bawah umur 7 tahun belum bisa berpikir secara terstruktur seperti itu. Jadi memang jalan tengahnya, solusinya adalah kalau memang orang tua ingin mengajarkan baca tulis hitung kepada anak-anak di bawah usia 7 tahun, memang harus diajarkan dengan cara yang lebih fun, dengan cara yang lebih menarik. Pertama itu stepnya untuk belajar membaca adalah anak itu harus kenal huruf terlebih dulu. Nah, untuk itu aku pakai flashcard huruf. Ini dari, aku beli di online juga, dari My Own Flashcard. Nah, ini tuh flashcard ukurannya besar sekali. Jadi memang untuk para moms di rumah yang mulai ingin menggunakan flashcard untuk anak-anaknya, flashcard apapun ya, mau huruf, mau tentang hewan, benda, or apapun juga, itu memang make sure pastikan ukurannya itu harus besar, karena akan lebih mudah menarik perhatian anak ya dibandingkan dengan flashcard yang ukurannya kecil seperti ini. Apalagi kalau untuk anak yang masih usia di bawah 3 tahun yang memang perhatiannya masih sangat minim ya fokusnya. Kedua, untuk anak di bawah 3 tahun sebaiknya menggunakan flashcard itu dengan cepat. Jadi seringkali mungkin kita kayak ini apa, misalnya ya Everdeen ini huruf apa gitu. Fokus anak itu nggak bisa selama itu. Jadi untuk anak di bawah 3 tahun ya, 1 sampai 3 tahun sebaiknya flashcard itu dibacakan dengan cepat. Jadi kayak contoh, aku kasih contoh ya, misalnya Z, N, kebalik, K misalnya, terus X. Jadi, pokoknya kita terus bacakan flashcard itu secara cepat dari awal sampai habis, sampai selesai. Kemudian baru mungkin bisa diulang 2 kali seperti itu. Baru nanti kita akan tes, misalnya ini huruf apa, mungkin nanti dia akan jawab R seperti itu. Nah, kemudian memang kita juga harus mengenali cara belajar anak kita. Jadi cara belajar itu dibagi menjadi 3, audio, kinestetik, dan visual. Audio itu lebih menggunakan pendengaran, visual lebih menggunakan penglihatan, dan kinestetik itu memang dia akan lebih fokus jika dia bergerak seperti itu. Nah, memang untuk anak kecil itu biasanya mungkin proporsi antara ketiga cara belajar ini belum terlihat dominan ya, mana yang lebih besar nih, apakah dia lebih kinestetik, ataukah dia lebih audio, ataukah dia lebih visual. Tapi kita bisa lihat seiring berjalannya waktu sih kita bisa melihat anak ini kecenderungannya lebih ke yang mana.
seperti itu. Kalau flashcard memang bagusnya adalah dia ini menggunakan cara belajar tiga-tiganya, visual iya dengan anak melihat, audio juga iya karena anak mendengar apa yang kita katakan, dan kinestetik. Nah, kinestetik ini yang para moms harus perhatikan ya. Jadi memang kecenderungan, khususnya aku juga, kita tuh orang tua dari orang tua kita di zaman dulu itu kan memang kalau belajar tuh harus duduk anteng, duduk diam. Nah, sedangkan seiring berjalannya waktu kita juga tahu ada teori-teori cara belajar ini, so kita bisa paham ya bahwa nggak semua anak itu cara belajarnya harus duduk diam. Kembali lagi tadi ke flashcard ini, jadi tadi aku bilang pertama harus dibacakan dengan cepat, kemudian juga kenali cara belajar anak ya, apakah tadi audio, visual atau kinestetik, dan kemudian yang ketiga adalah variasikan cara menggunakan flashcard. Jadi flashcard ini bukan cuman bisa aja ditunjukin kayak gitu, betul bisa juga, tapi mungkin bisa kita variasikan. Contoh misalnya aku biasanya susun flashcard ini di lantai, kemudian jadi kan akan terbentuk area yang luas ya dengan flashcard ini ya, dibentuk seperti itu, disusun, kemudian nanti aku akan suruh dia cari. Jadi sekalian kayak mencari misalnya aku bilang cari huruf X seperti itu, jadi dia akan keliling tuh di area flashcard itu tanpa boleh berantakin flashcard yang udah kita susun ya. Ini dia harus cari yang mana huruf X. Jadi anak yang kinestetik tadi itu dia juga akan lebih semangat karena ya dia harus bergerak untuk mencari apa yang kita minta seperti itu, bukan hanya duduk dan ditanya-tanyain terus ini apa kayak gitu. Nah, di flashcard ini juga ada gambar-gambarnya yang which is juga melatih anak untuk mengasosiasikan huruf dengan benda yang ada di gambar. Contoh misalnya ini Y, gambarnya yoyo seperti itu. Kemudian S, snowman. Nah, jadi anak selain belajar membaca huruf, mengerti huruf, mengenal huruf, anak juga belajar mengasosiasikan huruf dengan benda yang ada di kartu ini, seperti itu. Nah, kemudian setelah anak mulai sekolah, Avery mulai sekolah, dia mulai belajar menulis juga, baru kita masuk ke ajarin dia membaca ya. Jadi sambil di sekolah itu belajar menulis huruf-huruf yang tadi dia udah kenal, aku beli satu buku, namanya ini bukunya Cara Praktis Belajar Membaca untuk Anak 4-6 tahun. Nah, di sini dibilang cukup 10 menit sehari. Jadi ini juga tadi salah satu tips juga, ini dalam semua sih ya, bukan dalam menggunakan flashcard aja, tapi juga dalam semua aspek belajar anak. Anak itu hanya punya konsentrasi. Daya konsentrasi anak itu hitungan kasarnya adalah 5 menit dikali umur anak. Jadi kalau anak memang baru umur 4 tahun, berarti dia baru bisa berkonsentrasi secara fokus dan maksimal itu di 20 menit pertama. Seperti itu. Nah, di sini tuh memang lengkap banget. Jadi di sini ada dari awal, dari huruf A, B, A, C, A, terus semua suku kata dengan huruf terakhir A, kemudian ini semua suku kata dengan huruf terakhir U. Nah, di sini juga ada kayak tesnya setelah mereka belajar baca suku kata itu, kemudian dibuat menjadi sebuah kalimat seperti itu. Cuman memang menurutku kekurangan dari buku ini adalah dia tuh tulisan semua, which is maksudnya ini yang tadi aku bilang di awal bahwa saat anak mau belajar baca dan tulis atau berhitung, sebaiknya jangan terlalu monoton dengan dia harus duduk diam, mendengarkan, lihat papan, lihat buku. Sedangkan penggunaan buku ini memang cara menggunakannya ya harus duduk diam dan membaca, nggak bisa sambil bermain, sambil dia gerak-gerak, karena akan nggak fokus. Dan untuk kita ngajarin baca itu juga kita harus bukannya diejak ya, jadi dulu mungkin kita baca L-A-LA seperti itu. Nah, kalau sekarang memang himbauannya, anjurannya adalah untuk membaca dengan memperlihatkan bentuk mulut kita, memperlihatkan hurufnya, dan memperdengarkan bunyinya. Contoh, L sama A, la gitu. Kembali lagi ke buku ini bukunya lengkap banget materinya, bahkan sampai juga ada imbuhan-imbuhan. Jadi ini ada imbuhan ter, kemudian ada juga imbuhan ber, kemudian bunyi senggau seperti eng, nya. Nah, itu semua materinya lengkap banget di sini.
Tapi memang ini aku nggak terlalu pakai banget buat Everdeen karena yang tadi aku bilang dia memang belum bisa untuk duduk diam. Tapi ini jadi pegangan aku bahwa kayak aku harus ajarin apa lagi nih nextnya. Oh, aku akan ajarin misalnya setelah dia bisa suku kata dengan semua huruf, aku akan ajarin dengan imbuhan misalnya kayak gitu. Jadi buku ini memang hanya untuk pedoman atau pegangan maminya aja seperti itu. Nah kemudian next masuk ke flashcard ini. Jadi flashcard ini memang ukurannya kecil, tapi aku rasa untuk anak seumur Everdeen yang udah mau 4 tahun dia udah lebih bisa fokus ya untuk lihat flashcard yang kecil ini gitu. Nah untuk flashcard ini tuh ada 2 bagian, 2 halaman bolak-balik. Nah untuk halaman yang pertama itu ada gambarnya dan ada suku katanya. Ini cu bawahnya ada gambar cumi, jadi juga bisa membantu tadi aku bilang asosiasikan ke anak. Oh cu itu inget-inget apa namanya kayak kamu kalau mau ngomong cumi kayak gitu. Nah kemudian di belakangnya juga ada 2 suku kata seperti itu. Nah di sini kebanyakan memang masih 2 suku kata sih ya, masih basic banget. Biasanya aku akan tutup dulu belakangnya kayak gini. Aku akan tanya ke Everdeen, K sama E dibacanya apa? Kemudian misalnya dia akan jawab K. Baru aku tutup lagi depannya dan aku akan suruh dia baca suku kata berikutnya J sama O, karena memang di awal itu dia hanya baru bisa 1 suku kata kan, jadi dia belum bisa menggabungkan 2 suku kata seperti ini. Jadi aku akan pertama banget, awal-awal banget aku akan tutup kayak gini. Ini apa Din? K sama E. Terus ditambah, aku bilangnya ditambah ya, ditambah J sama U, Ju. Jadi bacanya apa? Keju, seperti itu. Nanti mungkin aku juga akan kasih lihat videonya cara aku mainkan flashcard ini sama Everdeen. K sama E, K. J sama U, Ju. Bacanya? Keju. Keju. Lagi. C sama E, C. S sama I, R. Bacanya? Cherry. Cherry. Oke. Tahu dulu tadi. Kamu nggak kasih lihat ke kameranya, Ceh? Nih, lagi. B sama Aba. J sama Uju. Baju. Siapa itu? Baju Ceceh. Lagi. C sama Uju. C sama Uju. Cucu. Cucu. Oke, lanjut. Cucu, Bu. Lagi. Ini B apa? sama E, B. M sama Omo. Bacanya? Bemo. Bemo mobil. Ya. Oke, terus lanjut lagi. Yang cepat. M sama Ma. C sama Uju. Maju. Maju. Oke, good job. Oke, lagi. K sama A. K sama Iki. Bacanya? Kaki. Kaki. Kaki siapa Oke, itu? kaki Ceceh. Kaki. Tadi udah yang 2 suku kata semua. Nah, di flashcard yang ini tuh juga ada yang 3 huruf seperti ini. Jadi 2 suku kata dan 1 huruf ya. Nah biasanya kalau yang kayak gini, di mana suku katanya itu ada di depan, aku lihat Everdeen lebih ngerti karena ini kan bacanya dari depan ya seperti biasa aja. Jadi B sama E, B ditambah O, jadi bacanya apa seperti itu. Nah tapi agak PR nih kalau ajarin yang hurufnya itu di depan karena biasanya kan dia baca dari depan. Jadi kecenderungannya biasanya dia akan baca tambah. Dia akan bacanya E sama B. E sama B dibacanya apa? Dia bilang gitu. Nah, sedangkan ini harusnya kan seperti ini kan bacanya. B sama I, dia denger dulu nih, oh B. Ditambah depannya ini huruf apa? E, berarti EB. Seperti itu. Nah, kita coba lihat ya Everdeen udah bisa atau belum nih. Karena kemarin-kemarin juga masih suka lupa. B sama E, B ditambah O. Leo. Oke, ini udah bisa. Bisa. Oke, ini buat Ceceh. Baca dari depan. Ini bunyinya apa huruf ini? Huruf ini bunyinya apa? B. Ini loh. I. Huruf apa ini, Ceh? I. I. Terus ditambah U. B sama U. U. Jadi bacanya U. U. B sama A. B. ditambah U. jadinya U. B. B sama A apa, Ceh? Ba. B sama A apa, Ceh? Ba. B sama A apa, Ceh? Ba. Ditambah U. U.
Bacanya bau dong, Cek. Bau. Sabar. Jadi tetap semangat untuk para moms, ajarin anaknya belajar sekolah online ya di masa pandemik ini, biar tetap waras emak-emaknya juga. Jangan lupa me time. Segitu aja dulu videoku kali ini. Jangan lupa apa, Ceh? Subscribe dan komen, bye-bye. Jangan lupa subscribe dan komen juga di bawah ya, menurut moms gimana? Menurut moms gimana? Mau komen apapun boleh, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Kamera action. Oke, bye bye.